بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Hadirin sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh barakah ini, yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul sebagai bentuk pengabdian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tak lupa kita kirimkan, kita curahkan kepada panutan teladan kita, manusia yang terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Seandainya kita bertanya kepada orang-orang di sekeliling kita dari berbagai bangsa, agama, atau berbagai macam status sosial tentang cita-cita mereka hidup di dunia, maka tentu jawaban mereka akan sama, yakni kami ingin bahagia. Dan bahagia adalah keinginan ataupun cita-cita semua orang, baik dia seorang beriman, seorang muslim, ataupun orang yang kafir, maupun seorang pencuri pun ingin bahagia dengan profesinya. Dan meskipun semua orang ingin bahagia, mayoritas manusia tidak mengetahui tentang cara untuk meraih kebahagiaan tersebut. Meskipun ada sebagian orang merasa gembira dan sukacita hidup di dunia, hidup lama, akan tetapi dipenuhi dengan kecemasan, kegalauan, penyesalan, merasa sukaria dan dia rasakan, akan tetapi dia diliputi dengan kegalauan dan keresahan serta penyesalan, dan sehingga sebagian orang yang selalu merasakan kekhawatiran mengenai masa depan mereka. Terlebih lagi mereka dipenuhi dengan ketakutan terhadap kematian, yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Yang kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemuimu, akan mendapatimu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Terkhusus di antara orang-orang yang beriman, ada yang memiliki, ada yang tidak memiliki kebutuhan pokoknya setiap hari, akan tetapi dia adalah seorang yang benar-benar bahagia dan bergembira bagaikan pemilik dunia dan segala isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena karunia Allah dan rahmatnya itu dari apa yang mereka kumpulkan. Dan jika mayoritas manusia bingung mengenai jalan yang harus ditempuh menuju bahagia, maka hal ini tidak pernah dialami oleh seorang mukmin. Bagi seorang mukmin, jalan kebahagiaan sudah terpampang jelas di hadapannya. Cita-cita agar mendapatkan kebahagiaan terbesar mendorongnya untuk menghadapi segala macam kesulitan dan kesusahan. Jika di antara kita yang bertanya-tanya bagaimanakah cara untuk menjadi orang-orang yang berbahagia, maka Allah sudah memberikan jawabannya di dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa imma ya'tiyakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl yang kata Allah, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, kebahagiaan seorang mukmin semakin bertambah dan semakin ketika dia semakin dekat dengan Tuhannya. Kebahagiaan seorang mukmin akan bertambah ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ikhlas dan mengikuti petunjuknya, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, semakin ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kesengsaraan akan mendapatinya. Kebahagiaan akan berkurang darinya. Dan seorang mukmin sejati, ia selalu merasakan ketenangan hati dan kenyamanan jiwa. Dia menyadari bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengatur segala sesuatunya dengan kehendaknya. Masyaallah muslimin hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun." Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin tersebut. Inna amrahu kullahu khair, setiap urusannya terdapat kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin saja. Kemudian kata Rasulullah, in asabathu sarra syakar fakana khairun lahu. Apabila dia diberikan mendapatkan kesenangan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu darra sabar fakana khairun lahu, fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, musibah, maka dia bersabar, maka itu juga terbaik baginya. Dan inilah merupakan puncak dari kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu hal yang abstrak, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diukur dengan angka-angka tertentu, dan tidak bisa dibeli dengan rupiah maupun dolar. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dirasakan oleh seorang mukmin dalam dirinya. Hati yang tenang, dada yang lapang, jiwa yang tentram, itulah kebahagiaan. Dan bahagia itu muncul dari dalam diri seseorang dan tidak bisa didatangkan dari luar. Al-Imam Al-Munawi berkata dalam Faidul Qadir mengenai hadis tadi, kata beliau, keadaan seorang mukmin semuanya itu baik. Hanya didapati hal ini pada seorang mukmin, tidak didapati dari seorang yang kafir. Kemudian kata beliau, seperti itu tidak ditemukan pada orang kafir ataupun munafik. Keajaibannya adalah ketika ia diberi kesenangan berupa sehat, keselamatan, harta ataupun kedudukan, maka ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia tersebut. Maka ia akan dicatat termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan ketika ia ditimpa musibah, kesulitan, maka ia akan dicatat sebagai orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu, selama seseorang dibebani syariat, maka jalan kebaikan selalu terbuka untuknya, sehingga seorang hamba yang beriman itu berada di antara mendapatkan nikmat yang diperintahkan untuk mensyukurinya dan musibah yang diperintahkan untuk bersabar darinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa ada tanda kebahagiaan, ada 3 tanda kebahagiaan, 3 jalan untuk meraih kebahagiaan. Yang pertama adalah syukur, bersyukur ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang manusia selalu berada di dalam nikmat Allah, pemberian Allah. Meskipun demikian, ternyata hanya orang-orang yang berimanlah yang menyadari akan nikmat-nikmat Allah, kemudian mensyukurinya dan merasa bahagia dengannya. Dan syukur dibangun di atas 5 prinsip pokok, kata beliau. Yang pertama, hendaknya dia tunduk
Itu ketundukan orang yang bersyukur terhadap yang memberi nikmat. Seorang yang tunduk kepada pemberi nikmat, tunduk kepada Allah atas segala perintahnya, tunduk kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, rasa cinta terhadap yang memberi nikmat. Seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ketika tidak ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita segala macam nikmat. Kemudian yang ketiga, mengakui adanya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada suatu nikmat pun yang kita rasakan, yang ada di sekitar kita, melainkan itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akui tersebut. Kita akui kesehatan, keselamatan, harta dan semuanya adalah milik dan pemberian Allah. Bukan karena kita pintar, bukan karena kerja keras kita, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memuji orang yang memberi nikmat, karena nikmat yang dia berikan. Kita berterima kasih kepada orang yang berikan kita kebaikan, dan itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut. Dan juga tidak menggunakan nikmat tersebut yang Allah berikan dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita tidak kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kesehatan kita tidak kita gunakan untuk bermaksiat dan melakukan dosa-dosa. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Dan siapa saja menjalankan 5 prinsip yang ini, ia akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika 5 prinsip yang tadi tidak dilaksanakan dengan sempurna, maka menyebabkan kesengsaraan selamanya. Kemudian tanda kebahagiaan ataupun jalan menuju meraih kebahagiaan yang kedua adalah sabar ketika mendapatkan cobaan. Dalam hidup ini, di samping kita ada nikmat yang harus disyukuri, maka di situ pula ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita bersabar dalam menghadapinya, dalam menjalaninya. Dan juga ada 3 rukun sabar yang harus dipenuhi supaya kita bisa disebut orang yang benar-benar bersabar. Yang pertama, hendaklah kita menahan hati untuk tidak merasa marah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, merasa ridha menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan lisan untuk tidak mengadu kepada makhluk. Adapun kita mengadu kepada dokter terkait penyakit kita, akan tetapi hakikatnya kita mengadu, kita mengeluh, kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas ujian musibah yang kita berikan, yang Allah berikan kepada kita. Karena dialah Allah yang memberikan kita ujian, dia pula yang mampu mengangkat ujian-ujian tersebut. Yang ketiga, hendaklah kita menahan anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ketika terjadi musibah, sebagian orang dari kalangan wanita ada menampar pipinya, merobek bajunya, ataupun mencela akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, yang merupakan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 rukun kesabaran. Jika kita mampu melaksanakannya dengan benar, maka cobaan akan berubah menjadi sebuah kenikmatan dan kebahagiaan. Masyarul muslimin, azani Allah wa iyyakum. Adapun tanda kebahagiaan ataupun jalan meraih kebahagiaan yang ketiga adalah bertaubat ketika melakukan kesalahan dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam pasti sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa, yaitu kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah menghendaki seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat, maka Allah akan memberikan ia taufik kepada dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan dia taufik untuk mendekatkan diri
kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kebaikan yang mampu untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, ada seorang ulama salaf mengatakan, ada seorang yang berbuat maksiat tetapi malah menjadi sebab orang tersebut masuk surga. Ada juga orang yang berbuat kebaikan namun menjadi sebab masuknya neraka. Maka banyak orang bertanya kepada beliau, bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi? Lantas beliau menjelaskan, ada seorang yang berbuat dosa, lalu dosa-dosa tersebut selalu terbayang di dalam benaknya, sehingga dia selalu menangis, menyesal dengan memikirkan dosa-dosanya dan bersedih. Dan dosa seperti inilah yang menyebabkan seseorang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Dosa seperti itulah yang lebih bermanfaat dari berbagai bentuk kebaikan, ketaatan, karena dosa tersebut menimbulkan berbagai hal yang menjadi sebab kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba. Dia menyesali dosa-dosa yang perbuat, dia menangis dan kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dan sebaliknya ada yang berbuat kebaikan, penuh kebaikan, amal soleh, akan tetapi kebaikan ini selalu sebut-sebut di hadapan Allah. Orang tersebut akhirnya menjadi sombong. Dia mengagumi dirinya disebabkan kebaikan yang ia lakukan. Dan orang tersebut mengatakan, saya sudah berbuat demikian-demikian, saya sudah banyak melakukan demikian-demikian. Ternyata kebaikan yang dia kerjakan menyebabkan timbulnya rasa ujub, bangga diri, sombong, merendahkan orang lain. Dan hal-hal ini merupakan sebab kesengsaraan seorang hamba. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya dari khutbah pertama kita bisa menyimpulkan bahwasanya ada 3 tanda kebahagiaan, ada 3 jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Yang kedua, bersabar ketika mendapatkan ujian musibah. Dan ketiga, bertaubat ketika melakukan kesalahan dan dosa. Maka ketiga hal ini adalah bagian dari keimanan, amal soleh dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang kata Allah, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, dia bersyukur akan nikmat Allah berikan, dia bersabar atas ujian yang Allah berikan, dan dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan dosa dan kesalahan, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Masyarul muslimin, azani Allah wa iyyakum.